anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apa sih yang kalian tahu tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya? Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu jenis organisme yang hidup dengan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri antara lainnya yaitu 1. Bernafas atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan merubah menjadi energi kimiawi. Selain menghasilkan energi, bernafas juga menghasilkan zat sisa, zat karbon dioksida, dan uap air. Karbon dioksida nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk bernafas. Setelah bernafas, kemudian tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang kemudian nantinya digunakan oleh manusia. 2. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan bentuk tubuh, sedangkan berkembang merupakan proses perubahan menuju dewasa. Pertumbuhan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan manusia dan hewan bersifat terbatas. Artinya dapat tumbuh dalam usia tertentu, setelah itu akan berhenti. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan umumnya tidak terbatas, artinya akan selalu tumbuh selama hidupnya. 3. Berkembang biak. Individu yang berkembang biak akan menjadi banyak. Individu itulah yang disebut dengan reproduksi. Berkembang biak bertujuan agar makhluk hidup dapat meneruskan keturunannya dan tidak punah. Contohnya, seekor ayam yang bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi anak ayam, dan seekor induk kanguru. 4. Bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat untuk bergerak. Manusia dan hewan memiliki bantuan berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Sedangkan tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Fototropisme yaitu gerak tumbuhan yang menuju cahaya matahari. Sedangkan geotropisme gerak tumbuhan yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi. 5. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Reaksi ini timbul jika ada rangsang dari lingkungan. Rangsang dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk menggali adanya rangsang. Contohnya, mata peka terhadap rangsang cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap zat rasa. Sedangkan pada tumbuhan, daun putri malu yang menguncup ketika disentuh. 6. Memerlukan makanan. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup. Tumbuhan hijau merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri, maka disebut dengan autotrof. Sedangkan manusia dan hewan tidak bisa membuat makanan sendiri, maka disebut dengan heterotrof. 8. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa di dalam tubuh harus dikeluarkan, jika tidak akan berbahaya bagi tubuh. Makhluk hidup memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel, sedangkan manusia berkeringat mengeluarkan zat sisa berupa air dan garam mineral.
Ekskresi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, efekasi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa feses. Kedua, yaitu ekspirasi, pengeluaran zat sisa respirasi yang berupa karbon dioksida. Yang ketiga, yaitu kutasi dan transpirasi, yaitu pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. 8. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan dapat hidup lebih lama dan individu sejenisnya bertambah banyak. Akan tetapi, bagi makhluk hidup yang tidak menyesuaikan diri, maka lama-kelamaan akan punah. Adaptasi dibagi menjadi tiga. Pertama, adaptasi morfologi, penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan, contohnya bentuk paruh pada burung. Kedua, adaptasi fisiologi, penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya, contohnya unta memiliki punduk untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan, contohnya cumi-cumi dan gurita akan mengeluarkan tinta dalam keadaan bahaya.